Fase mana yang paling sulit kalau menurut teman-teman semua yang pengen budidaya ya? Mungkin teman-teman pemula bingung ya, kalau yang seperti ini mati atau masih hidup ya. Ini bagian ujungnya sini kopong bening ya, terus bagian bawahnya sini hitam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat budidaya maggot dan lalat BSF semuanya. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Nah teman-teman, ini perkembangan baby maggot saya yang kemarin ya. Sebelumnya ada videonya kapan baby maggot pindah biopon ya, dan ini mereka sangat nyaman, ini yang menandakan pakan mereka cukup, mereka sangat tenang di sini ya, yang menandakan tidak ada amonia yang meningkat teman-teman. Nah ini yang baby-babynya teman-teman. Ini saya karena 2 hari ini sangat sibuk teman-teman ya, sangat sibuk. Ini enggak sempat keurus kemarin karena bantu-bantu tetangga, ada yang bikin pondasi teman-teman, dan alhasil saya tambahkan ini ampas kelapa dari orang hajatan teman-teman ya. Ini kalau bisa segera mungkin akan saya pindah ke biopon yang lebih besar, karena biopon yang lebih besar itu percaya atau tidak teman-teman ya, itu akan membuat baby maggot ini juga cepat besar. Karena di situ nanti kita juga menambahkan pakan lainnya teman-teman ya. Karena ketersediaan ampas tahu, sekali lagi teman-teman, sekarang saya hanya mendapatkan sebagian kecil ampas tahunya. Jadi misinya untuk menetaskan. Di sini ada juga baby maggot saya ya, yang baru 2 hari ini sudah besar-besar. Ini besok juga akan saya pindahkan teman-teman. Yang ini sudah menetas semua. Dan ini prepupa teman-teman, prepupa. Nah di video kali ini teman-teman, saya akan berbagi pengenalan maggot di masing-masing fase ya, seperti halnya yang ini teman-teman ya. Nah yang ini mungkin teman-teman pemula bingung ya, kalau yang seperti ini mati atau masih hidup ya. Ini bagian ujungnya sini kopong bening ya, terus bagian bawahnya sini hitam. Nah sekali lagi teman-teman, video ini dan video di channel-channel ini ditujukan untuk teman-teman yang pengen budidaya maggot BSF dan untuk pemula teman-teman ya. Siapa tahu teman-teman mendapatkan jawaban di channel ini. Jadi kalau yang sudah profesional bisa lewati video ini teman-teman ya, atau untuk mendukung channel ini boleh kok di subscribe juga. Terima kasih banyak yang sudah subscribe ya, dan yang belum subscribe tolong di subscribe terlebih dahulu serta nyalakan tanda lonceng teman-teman, biar teman-teman nggak ketinggalan info terbaru seputar maggot BSF dan lalat BSF, karena nantinya akan ada inovasi-inovasi baru dari saya, trik-trik mengembangkan maggot BSF menggunakan berbagai media ya. Nah teman-teman, selain itu teman-teman ya, fase mana yang paling sulit kalau menurut teman-teman semua yang pengen budidaya ya? Fase yang paling sulit menurut saya adalah fase saat merawat maggot teman-teman ya, dari baby maggot sampai menjelang prepupa. Tapi kalau sudah menjadi prepupa dan bermigrasi, itu insya Allah sangat mudah teman-teman ya. Kalau sudah bermigrasi, apalagi proses menjadi lalatnya itu insya Allah saya katakan 90% bisa jadi lalat, bahkan sampai 99%. Saya tidak berani mengatakan 100% teman-teman ya, karena yang bisa menjamin 100% itu hanya yang di atas teman-teman. Nah kalau proses menjadi lalatnya itu teman-teman ya, ini saya simulasikan. Ini ada kepompong dari pupa yang sudah menjadi lalat. Kalau dia sudah berbentuk seperti ini teman-teman ya, bagian ekornya melengkung seperti ini adalah kunci sukses menjadi lalat. Kalau teman-teman beranggapan kenapa kok pupa tidak mau jadi lalat, itu sepertinya resikonya di situ sangat kecil. Kalau menurut pengalaman saya, kalau sudah jadi pupa itu saya katakan sekali lagi 99% insya Allah jadi lalat. Sangat mudah asalkan prosesnya teman-teman tahu ya. Ketika sudah mempunyai pupa segera dipisahkan. Kalau tidak mau pisah ya kita harus paksa pisahkan ya. Takutnya kalau dia semakin mendekam di makanan yang basah, dia akan membusuk teman-teman. Karena yang dibutuhkan pupa itu tempat kering, kemudian tempat yang hangat ya, serta gelap. Nah jika teman-teman sudah memenuhi 3 syarat tersebut untuk dipindahkan ke baskom ataupun ke biopon ataupun ke ember bekas ya, itu kemudian segera pindahkan ke kandang ya, ke kandang. Nah
Terus teman-teman mungkin penasaran terus ya, di situ diaduk terus dilihat terus, wah kapan ini pupa jadi lalat, kapan pupa ini jadi lalat. Nah, untuk tipsnya teman-teman bisa temukan di video saya yang lainnya atau klik link di atas ini teman-teman. Untuk lebih detailnya mempercepat pupa jadi lalat, salah satunya jangan diaduk-aduk ya, biarkan mereka segera bertapa dan segera menjadi lalat, seperti itu teman-teman. Nah, ini tadi adalah kunci sukses menjadi lalat. Kemudian teman-teman ya, yang lain lagi, kalau saya mereka yang sudah berwarna coklat seperti ini kalau saya, ketika dia ikut bermigrasi, ini coklat teman-teman ya, coklat ke hitam-hitaman. Ketika mereka ikut bermigrasi ini saya biarkan saja, karena ini kalau pengalaman saya beberapa jam ke depan dia sudah berganti kulit menjadi prepupa atau menjadi warna hitam ya. Nah, ini teman-teman, coklat ke hitam-hitaman. Ini kalau saya biarkan. Ini biasanya dalam hitungan jam ke depan akan menjadi prepupa, kalau pendapat saya teman-teman ya. Makanya teman-teman kalau menjumpai yang menjelang coklat boleh dites kok ya. Biasanya beberapa jam ke depan di biopen teman-teman atau di wadah teman-teman itu nanti akan banyak kulit maggot berserakan ya. Dan teman-teman pemula mungkin bingung juga ya membedakan mana kulit maggot yang baru menjadi prepupa dan mana kulit maggot yang sudah menjadi lalat. Nah, seperti itu teman-teman, biar teman-teman nggak buru-buru menyimpulkan ya, nggak menyimpulkan apakah ini mati, apakah ini kulit apa, apakah ini kok demikian. Nah, kalau pemula itu pasti bingung ya. Nah, di sini biasanya kalau dia menjadi prepupa, maka kulit yang ditinggalkan akan terbelah menjadi dua seperti ini teman-teman ya. Nah, ini terbelah menjadi dua. Maaf saya dekatkan. Nah, ini dia berarti menjadi prepupa ya. Makanya teman-teman jangan kaget kalau di biopen itu menemukan banyak kulit terbelah. Ini berarti sudah banyak yang menjadi prepupa. Dan kemudian selain itu kadang mereka juga lewat bagian atas atau bawah kepompong ya. Nah, ini bolong ya bagian situ ya, bagian ekornya bolong. Dia kadang lewat bagian ekor, tapi yang sering saya jumpai teman-teman ya, dia yaitu membuka bagian ini, bagian mulutnya ini mulutnya ya, ditinggalkan. Ini mulutnya biasanya terbuka sini dan kemudian mereka keluar. Nah, untuk yang ini tadi teman-teman ya, apakah ini mati atau hidup, teman-teman bisa buktikan dengan cara teman-teman bisa lihat di sini ya. Biar saya fokuskan dulu kameranya. Nah, ini di bagian ujungnya sebelah sini ini kopong teman-teman ya, kopong tidak ada isinya dan menghitam di bagian sini. Ini teman-teman bisa buktikan ya dengan cara dikupas bagian kepala ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita sudah kupas teman-teman ya, teman-teman bisa lihat dia mulai bergerak. Nah, kalau ada yang nanya, bang apa nggak mati? Enggak ya, bagian kepala itu kalau dia menuju prepupa bahkan sampai mulutnya ikut tertinggal. Tapi kalau dia menuju lalat, ini mulutnya ikut teman-teman, mulutnya ikut jadi lalat. Bagian yang lancip itu kalau saya menyebutnya mulut ya. Nah, dia bergerak teman-teman, keluar. Teman-teman bisa buktikan ya. Ini asik, kadang saya bantu mereka keluar ya, untuk mainan aja teman-teman. Kadang saya kupasi ujungnya kemudian mereka keluar, saya kupasi ujungnya mereka keluar. Nah, itu tadi teman-teman ya, kalau dia menjadi prepupa, ini mulutnya kepompong yang luar tadi ditinggal kalau dia menuju prepupa. Tapi kalau menuju menjadi lalat, mulutnya itu ikut terbawa dan kepompongnya akan menjadi seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Maaf, ini kukunya ini saya habis garuk-garuk pakan maggot tadi teman-teman ya. Kalau saya nggak puas, nggak megang maggotnya langsung, nggak mau pakai kayu atau pengaduk lain ya. Nah, ini teman-teman. Nah, kalau dia sudah menjadi lalat, ekornya yang ditinggal ya, bagian melengkung ini, tapi mulutnya yang di bawah. Seperti itu teman-teman. Kalau dia menuju prepupa, ini mulutnya yang ditinggal teman-teman ya. Nah, mulutnya yang ditinggal. Nah, dia berusaha keluar teman-teman. Itulah tadi kalau ada yang nanya, apa nggak mati bang? Enggak ya, ini kita bantu. Tapi kalau yang masih ada juga kasusnya yang masih agak basah keluar air itu ya biarkan saja, mereka tetap hidup.
Kalau bisa ya biarkan mereka alami teman-teman ya. Ini hanya sekedar pengetahuan yang kecil. Mungkin teman-teman yang sudah ahli, seperti itu saja ya. Saya juga tahu. Nah, ini memang dikhususkan untuk teman-teman yang pemula ya, biar nggak penasaran. Nah, ini prepupa yang besar sekali teman-teman. Ini akan jadi indukan yang besar ya. Ini yang saya dapat dari lalat dari maggot liar. Mungkin teman-teman ada yang nanya ya, Bang, berapa kali dari proses penetasan hingga menjadi lalat maggot-maggot itu berganti kulit? Nah, kalau pengamatan saya ya, maggot berganti kulit itu 2 kali teman-teman. Yang pertama kali ketika mereka menjadi prepupa teman-teman, seperti halnya yang saya gambarkan sama teman-teman tadi, yaitu ciri-cirinya ada yang keluar dari bawah seperti ini, ada yang keluar dari atas ya. Kemudian ada juga yang membelah kulit luarnya teman-teman, kulit luarnya terbelah ya. Kemudian yang kedua kali saat mereka menjadi lalat dengan cara keluar dari bagian kepala seperti ini teman-teman, dan meninggalkan bagian ekornya yang masih melengkung. Nah, itulah tadi teman-teman ya, sedikit pengetahuan untuk teman-teman yang masih pemula teman-teman, fase-fasenya seperti apa, bentuknya kepompong itu. Karena saya dulu juga bingung teman-teman ya, nyari jawabannya nggak ketemu, dan saya hanya menemukan maggot ganti kulit seperti itu dulu vlognya di YouTube, entah vlognya siapa itu, dia hanya merekam saat maggot ganti kulit seperti itu teman-teman. Nah, proses ganti kulitnya menuju prepupa bahkan bisa kita bantu, kita kupas bagian ujungnya. Nah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman memiliki pertanyaan lain silahkan bertanya, insya Allah saya akan segera membalasnya teman-teman. Jangan lupa subscribe, bantu channel ini ya, serta nyalakan tanda lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.